Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi dengan peminatan akuntansi manajemen. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang perusahaan non-afiliasi dari matkul akuntansi keuangan lanjutan 2. Kami dari kelompok 15 dari kelas 06 STKM 006. Perkenalkan, nama saya Ani Nuraini dengan NIM 201011201686 dan rekan saya yang bernama Zini Nabila Maharani dengan NIM 201011201369. Adapun materi yang akan dibahas yaitu tentang perusahaan non-afiliasi. Langsung saja, materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Perusahaan non-afiliasi. Perusahaan ini yaitu individu atau entitas yang tidak dikendalikan oleh atau di bawah kendali yang sama dengan bukan bagian dari grup manapun yang bertindak bersama-sama yang mengontrol secara langsung atau tidak langsung serta grup orang atau entitas yang berlaku. Langsung saja pada sebab ini yang pertama ada pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Ini merujuk pada situasi di mana perusahaan induk memutuskan untuk membeli lebih banyak saham dari perusahaan yang tidak terafiliasi dengannya. Dalam skenario ini, perusahaan induk akan meningkatkan kepemilikan sahamnya di perusahaan non-afiliasi tersebut. Adapun alasan untuk pembelian saham adalah sebagai berikut. Ekspansi strategis. Strategis ekspansi ini melibatkan penelitian dan menciptakan produk atau layanan baru. Perusahaan akan berkonsentrasi mengembangkan produk baru dengan mempertimbangkan proporsi nilai yang ada. Kemudian ada investasi yang menguntungkan. Perusahaan induk akan memilih investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan kepemilikan mereka. C atau yang ketiga ada pengendalian. Pengendalian yang tepat dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan dan arah strategisnya. D atau alasan yang terakhir, pembelian sinergi. Pembelian saham tambahan ini dapat membantu menciptakan sinergi antara perusahaan induk dan perusahaan non-afiliasi. Sinergi ini dapat mencakup keuntungan ekonomi, kolaborasi dalam pengembangan produk, atau akses ke pasar baru. Kemudian yang kedua, pembelian saham anak perusahaan oleh perusahaan non-afiliasi merujuk pada situasi di mana perusahaan yang tidak terafiliasi memutuskan untuk membeli saham anak perusahaan dari perusahaan lain yang juga tidak terafiliasi dengannya. Dalam skenario ini, perusahaan non-afiliasi akan memperoleh kepemilikan saham di anak perusahaan. Adapun alasannya sebagai berikut. A. Strategi akuisisi. Untuk melakukan akuisisi ini dan mengembangkan portofolio bisnis mereka, dengan membeli saham anak perusahaan, mereka dapat memperoleh kendali atau pengaruh yang lebih besar atas operasi dan arah strategis anak perusahaan. B. Diversifikasi bisnis. Perusahaan non-afiliasi mungkin ingin mendiversifikasi bisnis mereka dengan memasuki industri atau sektor baru. Melalui pembelian saham anak perusahaan yang beroperasi di sekitar tersebut, mereka dapat memperoleh akses ke pengetahuan, sumber daya, atau jaringan yang ada di dalam anak perusahaan tersebut. C. Potensi pertumbuhan. Jika anak perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang menarik, maka perusahaan non-afiliasi dapat melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan tersebut. D. Perusahaan non-afiliasi dapat melihat nilai jangka panjang dalam anak perusahaan tersebut dan berharap mendapatkan pengembalian yang baik dari investasi tersebut seiring berjalannya waktu. Baik,
Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Jini Nabila. Padanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan kepada non-afiliasi. Hal ini merujuk pada situasi di mana perusahaan induk memutuskan untuk menjual saham anak perusahaan kepada perusahaan yang tidak terafiliasi dengannya. Dalam skenario ini, perusahaan non-afiliasi akan memperoleh kepemilikan saham di anak perusahaan, yaitu beberapa alasan yang mendasar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengalihan kepemilikan. Pengalihan kepemilikan terjadi jika induk perusahaan ingin mengalokasikan sumber daya mereka ke bisnis inti yang lebih strategis atau jika mereka menganggap anak perusahaan tidak lagi sejalan dengan strategi bisnis mereka. Selanjutnya yaitu reorganisasi bisnis. Reorganisasi bisnis penjualan saham anak perusahaan kepada non-afiliasi dapat menjadi bagian dari reorganisasi bisnis yang lebih luas. Lalu yaitu likuiditas dan pengembalian modal. Induk perusahaan dapat melihat penjualan saham anak perusahaan sebagai cara untuk mendapatkan likuiditas dan mengembalikan modal. Lalu selanjutnya itu fokus dan inti bisnis. Jika anak perusahaan tidak lagi dianggap sebagai inti bisnis induk perusahaan, maka penjualan saham kepada non-afiliasi dapat membantu induk perusahaan untuk lebih fokus pada bisnis inti mereka. Selanjutnya yaitu penjualan saham tambahan anak perusahaan kepada non-afiliasi merujuk pada situasi di mana perusahaan induk atau anak perusahaan memutuskan untuk menjual lebih banyak saham anak perusahaan kepada perusahaan yang tidak terafiliasi dengannya. Dalam skenario ini, perusahaan non-afiliasi akan meningkatkan kepemilikan saham mereka di anak perusahaan. Beberapa alasan yang mungkin mendasari penjualan saham tambahan anak perusahaan kepada non-afiliasi meliputi yang pertama yaitu pengumpulan modal. Penjualan saham tambahan kepada non-afiliasi dapat digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan modal tambahan bagi anak perusahaan. Yang selanjutnya, mitigasi resiko. Induk perusahaan atau anak perusahaan mungkin memutuskan untuk menjual saham tambahan kepada non-afiliasi sebagai langkah untuk membagi resiko bisnis. Lalu yang selanjutnya peningkatan hubungan. Penjualan saham tambahan kepada perusahaan non-afiliasi juga dapat membantu memperkuat hubungan bisnis antara anak perusahaan dan non-afiliasi tersebut. Lalu ada peningkatan likuiditas. Melalui penjualan saham tambahan kepada non-afiliasi, perusahaan atau anak perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan mengubah ekuitas yang telah mereka miliki menjadi kas atau aset yang lebih mudah diperdagangkan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.